Bisa kita mulai? Bisa tuh. Bisa dimulai lagi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah mau berdiskusi, memikirkan yang hari ini kita zona. Dan ini adalah salah satu kita masih komitmen bagaimana kita mengawal berjalannya kongres hari ini. Pertama, saya mau absen dulu dari koordinator zona 2, Kak Siti Salma, apa sudah hadir? Oke, terima kasih Kak kesediaannya. Selanjutnya dari koordinator zona 3, yang Abang, sudah masuk Abang? Sudah masuk ya? Abang Teguh Suryanto. Oke. Terus yang dari hadir. Bekasi hadir. Ya. Siap. Yang selanjutnya Abang Ahmad Bayhaqi dari koordinator zona 5. Sudah masuk. Belum masuk ya. Oke, selanjutnya terakhir dari Bang Safat Alamsah, koordinator zona 6. Belum masuk juga ya. Oke. Sahabat-sahabat sekalian. Itu Bayhaqi ada itu. Bayhaqi. Oke. Siap. Terima kasih para pemantik dari setiap zona yang hari ini mau hadir, meskipun tidak di tengah-tengah kita, setidaknya hadir dalam diskusi ini. Salah satunya ya paling genting untuk membahas soal kongres hari ini. Inisiatif dari teman-teman cabang se-Indonesia bahwa hari ini PMII harus dikembalikan kepada koridor yang seharusnya dilakukan dan secara amanat. Karena ini sudah jelas PMII tidak baru kali ini melaksanakan kongres, tapi sudah sampai ke ke-20 melakukan kongres. Ini berarti adalah suatu kedewasaan atau suatu pembelajaran yang harus kita koreksi hari ini. Seakan-akan kongres hari ini adalah kongres pertama kali yang dilakukan oleh PBPMII. Jadi ada catatan yang ingin kita sampaikan kepada pemantik sebelum nanti pemantik akan memberikan jawaban ataupun berdiskusi dengan kita. Salah satunya bahwa Kongres PMII dalam kurung besar ini tidak hanya memilih ketua umum saja, tapi ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan, mungkin nanti bisa dibedah oleh para pemantik setiap zona ataupun nanti ada jawaban atau nanti dari setiap teman-teman kader se-Indonesia yang hari ini bisa berkumpul di Zoom. Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII ke-20 yang digelar di Balikpapan pada 17 sampai 20 Maret 2021. Hendaknya memiliki sense of concern and empathy terhadap situasi pandemi COVID-19. Jalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jangan sampai kongres molor tanggal 20 Maret sebetulnya harus selesai.
tepat waktu adalah tanggung jawab moral dan bagian dari pendewasaan. Kita tunjukkan ke publik bahwa PMII bisa berkongres secara arif di tengah situasi pandemi. Ini PMII ini bukan organisasi yang seperti lainnya yang dualisme ataupun yang bermasalah. Ini PMII. Ini saya rasa harus mencontohkan kepada organisasi lain, kita bisa melaksanakan kongres secara amanah, secara komitmen, secara keputusan-keputusan yang sudah kita laksanakan. Dan sebetulnya kita berharap peserta agar menjadi kongres sebagai arena adu gagasan yang bernas dan orisinal. Jadi bukan adu otot yang tele-tele, apalagi sampai adu kekuatan yang lainnya. Kita mengingatkan bukan sekedar seremonial memilih ketua umum PBPMII, tapi bagaimana benar-benar bisa melahirkan konsep dan gagasan baru untuk menjawab tantangan masa depan yang dihadapi bangsa serta kelangsungan generasi muda di tengah landscape kehidupan yang berubah secara cepat. Lah, ini adalah pola perubahan di dunia sudah berubah secara ekstrim bersamaan dengan kecepatan informasi dan informasi digital. Hingga personal dan tantangan yang dihadapi juga berubah, para sahabat-sahabat semua. PMI jangan stagnan terjebak pola lama. Harus mampu menerjemahkan tantangan ke depan secara cerdas. Mampu melahirkan kader-kader berwawasan global, profesional, memiliki kompetensi di berbagai bidang, serta punya kapasitas leadership atau kepemimpinan yang memadai. Ini menjadi pembahasan kita hari ini di arena kongres. Jangan melulu berkutat urusan politik, bidang lainnya, itu juga harus digarap agar menemukan satu konsensus, satu framing bersama bahwa PMII ke depan harus dibawa kemana secara tantangan zaman yang cepat berubah. Dan sebetulnya para kader seluruh Indonesia ini meminta kepada Badan Penyelenggara Kongres hari ini yang menjadi koordinator setiap zona agar segera melaksanakan jadwal sesuai dengan jadwal yang sudah terkonsep sebelumnya. Sampai saat ini dan sampai di detik terhitung 1 minggu ini tidak ada kejelasan sama sekali. Kita selalu dihajar oleh isu-isu yang tidak jelas karena memang panitia tidak mau membuka, tidak mau duduk bersama dengan kita membahas bagaimana kelangsungan kongres hari ini. Sampai ini pun tidak ada kejelasan dari panitia mengenal jadwal yang pasti dan jelasnya. Ini bukan hanya membahas soal konsensus siapa ketua umum setelah kita, siapa pengurus setelah kita, tapi bagaimana kita memikirkan bahwa sebetulnya jangan sampai ada money politik atau kos jadi arahan dan menjadi komitmen bersama agar PMI ke depan ini tidak dijadikan sebagai embryum parpol. Nah, ini yang menjadi isu di bawah. Nah, hari ini apakah per zona ini apakah ditekan oleh orang-orang itu, apa memang kita punya kedaulatan untuk melaksanakan kongres sehingga apapun itu kata pimpinan di atas. Siapa pimpinan di atas? Sedangkan hari ini kita sudah 2 hari ini kekosongan kepemimpinan dalam struktural pengurus besar PMII sampai detik ini. Oleh karena itu, bahwa hari ini pentingnya kita berdiskusi, kita membuka, kita fair-fairan saja. Kenapa seharusnya PBPMII secara yang dimandatkan kepada BPK bisa menyelesaikan kongres secara tepat waktu. Ini seharusnya yang diwilayahkan per zona-zona ini kan sebetulnya bisa cepat selesai. Tapi kenapa kok seakan-akan ini tergantung kepada berapa orang yang seakan-akan menguasai PMII. Ikut PMII, berorganisasi PMII itu bukan menjadi tokoh yang termasyhur, tapi menjadi kader yang siap tahan banting, siap membela masyarakat-masyarakat dan politik masyarakat di bawah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pandangan kita hari ini. Mungkin nantinya
selama perjalanan diskusi ini kita bisa berdiskusi dengan siapapun yang bisa memberikan pandangan, memberikan jalan keluar atas carut marutnya Kongres ke-20 hari ini. Oleh karena itu, pertama langsung saja kita ingin dengar pemantik dari koordinator zona 2, Kak Siti Salma, yang kita ingin dengar dari per zona-zona dulu, apa sebetulnya permasalahan yang di pusat, yang di perzona ini sehingga molornya Kongres hari ini yang secara tidak karuan tanpa terpimpin. Oleh karena itu, kita persilakan dari koordinator zona 2, Kak Siti Salma, untuk tempat kami persilakan. Oke, terima kasih sahabat Ulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, untuk Kongres kali ini agak sedikit berbeda. Karena yang kita ketahui, Kongres hari ini itu kita melakukan Kongres di 6 zona yang berbeda. Zona utama di Balikpapan, zona 2 di Samarinda, Lombok, Batam, Kendari, dan Bekasi. Tentunya setiap zona juga memiliki kendala yang berbeda-beda. Terlepas daripada kendala yang kita hadapin, saya pikir sama dengan di zona lain, kita memiliki satu masalah yang sama. Satu pertanyaan, kenapa Kongres molor, kenapa Kongres ngaret, kenapa tidak ada kepastian untuk pelaksanaan Kongres ini yang hampir 4 hari ya, hampir 4 hari berturut-turut tertunda. Gini, di zona 2 sendiri, sedikit cerita tentang forum, bagaimana ada di zona 2. Untuk kita sendiri, kita lihat bahwa antusiasnya sudah luar biasa. Bagaimana menunggu kejelasan tentang acara ini pun, kita sebagai panitia hanya menjalankan dan tidak bisa mengambil keputusan lebih diundur. Nggak bisa, sahabat. Karena posisinya keputusan itu sedikit banyaknya tetap di tangan SC. Karena kita sebagai penyelenggara di zona masing-masing. Jadi kalau ada yang tanya dengan saya, dengan teman-teman yang lain, Kak, bagaimana kepastiannya? Kak, ya sudahlah, selesai aja. Kak, gimana? Ya udah, coblos sendiri-sendiri aja, Kak. Ya udahlah, Kak, Kongres tahun depan aja. Banyak. Bahkan kata-kata yang lebih pedas daripada itu udah biasa kita dengerin selama 4 hari minggu ini. Pun kami tidak bisa mengambil keputusan lebih. Keputusan yang kita pun nggak tahu apa jawaban dari keputusan kita ambil nanti. Sehingga per hari ini kita masih menunggu konfirmasi dari SC untuk keberlanjutan forum yang membahas tentang pelaksanaan Kongres nanti. Mungkin sedikit banyaknya sama dengan di zona lain juga. Kita banyak terkendala oleh hal-hal teknis di daerah. Karena untuk urusan Kongres yang molor, banyak hal-hal yang dirugikan. Merugikan kita, merugikan orang lain, bahkan merugikan apa ya? Entah merugikan rasa mungkin. Karena posisinya begini. Kita ingin memberikan pemahaman dengan SC yang mengambil keputusan. Karena Kongres yang seharusnya berlangsung tanggal 17 sampai tanggal 20 berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena saya paham sahabat-sahabat yang datang, yang berkongres, itu tuh memiliki kepentingan dan kesibukan masing-masing di daerahnya pun. Saya sendiri juga seperti itu. Memang balik lagi, sesuatu yang dipaksakan pun tidak bisa kita ambil hari ini. Karena yang berkongres itu bukan cuma zona 2, yang berkongres bukan cuma zona 3, 4, sampai seterusnya. Yang berkongres itu ya PMI, yang berkongres itu kita. Untuk pengambilan keputusan, kita tidak bisa memberikan pengertian
pengertian sebagaimana kita memahami diri kita sendiri. Sedangkan semua konflik permasalahan yang harus kita tahu bersama bisa dibuka secara umum. Hari ini diberikan oleh SJ sendiri buat kita semua. Sama kejenuhan yang dirasain oleh peserta-peserta di zona lain pun dengan kita sendiri. Sedikit bocoran kan. Cuma saya mau dengar nih konfirmasi dari zona-zona lain. Karena hari ini saya tekankan ke diri saya sendiri pun dengan peserta yang lain, selama SC belum duduk di podium di zona utama, pun selama kita belum memasuki forum bersama-sama, saya pikir tidak ada bahasa bahwa kelanjutan forum itu berlangsung, kelanjutan forum itu dimulai. Karena hari ini bahasa tinggal bahasa, janji tinggal janji, ya tinggal bukti yang berlangsung ketika forum berjalan. Untuk kendala, polemik, dan lain sebagainya, sudah saya pikir kita semua mengerti, kita semua tahu bersama-sama hal-hal yang memperlambat ini, entah dari internal atau eksternal kita sendiri, entah itu dari dalam diri kita atau orang lain, hal-hal yang tidak bisa kita atasi sepenuhnya, hal-hal yang bisa kita hadapin, cuma penyelesaiannya tuh ada di orang lain begitu loh. Mungkin sedikit sharing itu sih dari zona 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siti Salma yang sudah mau sharing, mau ceritakan apa yang terjadi di zona 2 di Samarinda. Oke, mungkin kita tampung dulu, nanti bisa kita buka sesi tanya jawab ataupun dari cabang-cabang lain ataupun dari pihak Romli-Romlinya ini yang kemarin katanya dilantarkan karena sebetulnya ini kongres bukan Muspimnas, jadi mungkin nanti bisa kita sharing lagi. Oke, selanjutnya koordinator zona 3 dari Bang Teguh Suryanto. Abang. Tom, izin saya duluan lah. Ini saya bentar lagi mau OTW lokasi. Bisa Oke, siap. Mungkin kita geser dulu ke koordinator zona 5, Abang Ahmad Bayhaqi. Silakan, Bang. Nah, ini suara saya jelas nggak ya? Saya nggak pakai handset juga ini. Oke, jelas kan? Bang. Oke. Sedikit saja. Baik, terima kasih Ketum yang telah memberikan kesempatan, dan tentu yang saya hormati ataupun koordinator zona di setiap masing-masing zona yang tempat terselenggaranya Kongres PMI yang ke-20. Mungkin sedikit karena berhubung saya juga ini sedang berada jauh dari lokasi, maka mungkin sekedar hanya menyampaikan apa istilahnya ya, hal-hal yang telah kita lalui bersama lah gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti akan saya izin live dari Zoom ini karena berhubung nanti saya akan langsung OTW ke lokasi. Baik, yang pertama mungkin saya berikan informasi kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa tadi pas Zoom dimulai ini, saya ditelepon ketua panitia bahwa keterangan dari ketua panitia itu maghrib ini sudah mulai kita kongres kembali. Dan saya ngomong tadi sama ketua panitia, kalau saya sampaikan di Zoom, gimana Bang? Zoom apa katanya? Ini kita sedang Zoom sama Korzon dan sahabat-sahabat PMI Indonesia. Oke, nggak apa-apa katanya.
Makanya itu informasi buat kita semua. Insya Allah selesai maghrib ini untuk agenda yang selanjutnya pada Kongres yang ke-20 ini akan kita laksanakan bersama. Terus yang kedua mungkin sahabat-sahabati, bahwa dari berbagai macam grup ataupun komunikasi baik itu secara langsung ataupun virtual, memang banyak sekali ya curhatan, cerita dari sahabat-sahabat yang lain. Tentu ketika saya mengambil poin-poinnya adalah, poin yang pertama itu Kongres yang ke-20 ini itu bisa dikatakan kongres yang apa istilahnya ya, mungkin dalam agenda, dalam acaranya itu sedikit sekali. Dan kita, mungkin sekedar informasi juga, dan kita di kepanitiaan itu sudah membuat schedule dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu padat sekali agenda dan acaranya. Akan tetapi mungkin dengan apakah itu skema dari eksternal kita nggak tahu sampai molor sampai hari ini. Akan tetapi itu poinnya. Bagaimana dari hari-hari yang molor itu sebenarnya kita harus mengisi dengan agenda-agenda ataupun acara-acara yang sifatnya positif bagi baik itu peserta aktif ataupun sahabat-sahabat yang bisa dikatakan Romli lah, karena kita juga dulu pernah jadi Romli. Dan memang kalau kongres itu pasti sibuk dengan agenda dan hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kongres itu bukan hanya tentang siapa yang menjadi ketua umum selanjutnya, tapi bagaimana kongres ini melahirkan suatu ide dan gagasan, baik itu dari teman-teman peserta, sahabat-sahabat peserta yang aktif, ataupun bagaimana gagasan-gagasan yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang hadir pada di lokasi tersebut. Apalagi sekarang ini dengan sekali ide dan gagasan itu yang memang itu dibawa oleh sahabat-sahabat yang lain. Tentu saya tidak menafikan banyak juga gagasan dan ide itu yang dibawa oleh sahabat-sahabat Romli. Nah, dari itu mungkin itu bentuk apa istilahnya ya, kalau dibilang kekecewaan kader PMI nggak boleh kecewa ya, karena tapi bentuk apa istilahnya ya, kita umum ataupun ketua umum yang demisioner, karena memang schedule yang telah kita buat dan telah kita laksanakan dari panitia dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu akan tetapi terjadi kemoloran ini. Nah, itu tentu bagaimana ketua umum yang demisioner harus bertanggung jawab terhadap itu. Apalagi sampai hari ini saya dengar informasi ketua umum yang demisioner itu tidak pernah nongol atau tidak pernah kelihatan begitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan, banyak teman dari koordinator zona 1 sampai koordinator zona 6. Dan selanjutnya izin Pak Ketum untuk saya bisa lab dari Zoom OTW ke lokasi untuk menyiapkan dan prepare hal-hal yang lainnya. Izin Tum ya. Sekian mungkin. Siap, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, untuk berceker waktu, kita langsung geser ke Koordinator Zona 4. Ada Mas Hamas Nahdli. Apa sudah hadir? Hadir. Itu ada zona 3 dulu nggak apa-apa itu? Biar tadi dilewatin. Oh, ada Bang Teguh Suryanto sudah hadir? Ada. Di unmute. Teguh di unmute. Unmute. Ya, Teguh aja dulu nggak apa-apa. Siap, terima kasih. Bang Teguh sudah hadir, silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Cabang Jakarta Pusat, teman-teman koordinator zona, teman-teman Jakarta Barat, Bang. Oh, Jakarta Barat ya, sorry. Teman-teman se-Indonesia, teman-teman Romli yang hadir pada sore hari ini, menyikapi Kongres yang ke-20
sekarang banyak dinamika yang terjadi, banyak keterlambatan. Jujur saja, kita yang di Batam ini juga bingung, Ketua. Kenapa? Karena dari SC sendiri pun nggak jelas. Kita udah teriak-teriak sama SC nggak menanggapi. Dan kabar terbaru kemarin saya WA sama Bang Mokhtar, kabarnya nunggu Pak Saiful Tamliha katanya mau memimpin sidang. Nah, kok Mabines yang jadi mimpin sidang, kenapa SC? Saya tanya begitu nggak dijawab, Ketua. Jadi gimana ini? Kita merasa dilema juga. Akhirnya kita sama Korzon semalam itu udah video call. Zona 1 sudah mengawali dengan deklarasi itu, mungkin teman-teman sudah tahu ya, videonya udah tersebar di mana-mana. Itu merupakan kekecewaan kita sebenarnya. Kenapa? Karena kita merasa digantungkan gitu loh sama SC. Ini kan bolanya di SC, ketua-ketua. Kalau ketua SC tegas dan jelas, mungkin nggak akan lolos seperti ini. Dan terus saya juga WA Ketua Umum, Ketum Agus, sampai hari ini nggak ada respon. Dan setelah demosioner itu nggak muncul di arena kongres, kita juga bingung. Kita sudah tanya sama orang-orang terdekatnya, alasannya sama, nggak tahu. Nah, ini mau kongres apa mau main, kataku kan? Dan tadi ya benar yang dikatakan sahabat Akid tadi juga, Bang Zeni selaku Ketua Panitia Kongres barusan juga telepon tadi waktu kita Zoom. Instruksinya begitu, habis maghrib kita stay begitu. Dan Bang Zeni juga selaku Ketua OC juga merasa geram dengan keadaan hari ini, Ketua. Kenapa? Karena dia juga diteror sama kita kan, mungkin sudah tidurnya nggak nyenyak, makan pun juga nggak nyenyak kan. Karena kita juga teriak, kita nggak tinggal diam di sini, Ketua. Itu sih, Ketua, informasi yang kita alami di zona Batam, Ketua. Oke, Bang. Terima kasih, Bang Teguh. Siap. Yang sudah stay, silakan, Mas Hamas. Oke, thank you Azmi untuk waktunya, teman-teman PMI Jakbar yang udah memfasilitasi dan memprovide ya diskusi ini. Aku langsung to the point aja ya. Kongres kali ini bisa dikatakan pertama kali secara virtual, memang iya. Ini memang pertama kali gitu, secara zonasi terutama gitu. Dan secara teknis saya akui ini sebetulnya tidak ada halangan sedikit pun, semuanya lancar. Gitu, teman-teman bisa lihat di proses pembukaan semuanya lancar, dalam aspek IT-nya nggak ada halangan menurutku. Jadi secara teknis tidak bisa dikatakan ini jadi penghambat atau carut marut molornya kongres ini. Itu yang pertama gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan teman-teman, kenapa kira-kira kongres ini molor sampai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 4 hari, udah hampir 4 hari, dari hari Sabtu sampai hari Selasa hari ini masih belum ada kejelasan. Itu belum ada forum gitu. Salah satu forum yang paling inti kan forum tatip pemilihan gitu bagi pelaksana kongres gitu. Beberapa asumsi jadinya muncul gitu di kalangan teman-teman kan, kenapa ini molor. Bisa yang pertama gitu, ada asumsi bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk memulai atau tidak memulainya acara ikut dalam kontestasi pemilihan gitu, ikut bermain gitu. Siapa dia gitu, SC gitu, atau bisa jadi ketua umum demisioner gitu. Ini asumsi yang beredar di teman-teman gitu. Semuanya sudah banyaklah di berbagai zona gitu. Karena memang tidak yang punya wewenang untuk memulai sidang tatip pemilihan adalah SC maupun ketua umum demisioner untuk mendesak SC dan pimpinan sidang, di mana pimpinan sidang juga salah satunya adalah ketua SC, namanya Mukhtar Ansori. Gitu. Dia yang paling bertanggung jawab. Terakhir saya konfirmasi ke beliau, jawabannya muter, dia bingung, dia melempar kemana nggak jelas itu. Padahal dia yang punya wewenang itu, gitu. Dan apa namanya?
kita tidak punya wewenang jujur di zona, karena zona itu hanya pelaksana teknis, kita menyediakan IT-nya, videonya, menyediakan konsumsi, menyediakan fasilitas untuk teman-teman, itu yang kita lakukan. Gitu. Seluruh kegiatan berlangsung di zona Balikpapan, hostingnya di sana, gitu. Dan pimpinan sidang yang punya kuasa untuk memulainya persidangan. Kalau kita mengikuti ADART itu yang berlaku, gitu. Jadi memang asumsi yang beredar sekarang tentang molornya Kongres ini, faktor utama lebih banyak soal faktor politik, gitu. Diperkirakan bahwa Ketua SC gitu, ikut dalam kontestasi pemilihan, gitu. Kita semua mungkin bisa menebak kira-kira kepada siapa dan gimana, karena salah satu asumsi yang beredar adalah mungkin jagoannya Ketua SC belum mencapai putaran 1, belum lolos. Itu kalau secara politik ya. Dan ini jadi mengkhawatirkan, memang banyak senior yang miris ya dengan kondisi seperti ini, karena seolah-olah Kongres PMI hanya berkaitan dengan proses politik saja gitu. Dan proses politiknya sudah lagi tidak etis gitu. Karena udah zolim kepada banyak orang, zolim kepada teman-teman di zona, panitia lokal, kepada peserta, zolim kepada banyak orang gitu. Ini yang menurutku yang perlu teman-teman tahu gitu, bahwasanya kita tidak punya wewenang sedikit pun di zona gitu. Yang kita bisa lakukan hanyalah memberikan tekanan gitu, atau gerakan gitu, apapun itu gitu. Kalau saya di zona 4 sendiri secara terbuka mempersilahkan para peserta mau membuat gerakan apapun gitu. Selama itu tidak destruktif sifatnya ya silahkan gitu. Karena saya sendiri sudah tidak bisa memberikan kepastian gitu. Beberapa kali kita di PHP gitu, dibilang ada forum, dari pusat bilang ada forum, kita ikutin gitu, kita open di Zoom-nya, ternyata di sana udah ada peserta, di Balikpapan sudah ada peserta, sudah ada pimpinan sidang yang kemarin direncanakan oleh alumni atau Mabinas, tapi ternyata SC-nya lagi-lagi tidak muncul, hilang. SC-nya lagi-lagi tidak muncul, hilang gitu. Nah gitu, dan ini ada info lagi, habis maghrib kita akan ada forum ini gitu. Saya jujur sudah tidak begitu percaya gitu. Makanya nanti kita cross check aja, teman-teman peserta belum saya kasih info ini gitu. Itu kira-kira Azmi untuk. Oke, terima kasih Mas Hamas. Selanjutnya langsung nanti diskusi. Kita berikan waktu pada Bang Safat. Apakah sudah hadir Bang Safat? Lagi prepare untuk forum. Oke, langsung aja kita kasih kepada semua teman-teman yang pada akhirnya begini. Memang kita cukup agak nilai. Kita lagi diskusi nih, bukan lagi apa gitu. Permisi. Mau bertanya, Bang. Mau bertanya, Bang. Tanya dulu. Ini cabang, jangan di topi. Jadi ini menjadi masalah kita loh. Ini Kongres hari ini kok seakan-akan kok hanya melepas begitu saja itu loh. Tanpa ada tanggung jawab dari Demisioner Ketum Agus. Saya sempat sudah komunikasi dengan Tum Agus sampai hari ini nggak ada jawaban juga, seakan-akan menghilang. Oke, kita akan buka seluruh kader Indonesia, seluruh ketua cabang atau seluruh si Romli atau si Romlah ketika mau nanyakan kepada zona-zona ataupun nantinya
silakan bertanya. Ini forum sahabat-sahabat semua, kita fasilitasi, silakan. Yang pertama mungkin dari siapa yang sudah hand raise? Coba. Izin ketua. Oke, selamat datang juga ini dari PCI PMI Jerman ini yang sudah hadir Izin juga. bertanya ketua. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat semuanya yang diperkenankan untuk bertanya itu pakai hand raise ya. Oke, pertama Jakarta Selatan ini. Oke, Jakarta Selatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebutkan dari cabang mana? Ketua. Lempar ke yang suaramu. Suaramu mute. Cabang Mataram. Posisi zona 5 lagi nggak aman. Ogan Komering Ilir. Tanya. Ya bang, bertanya bang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Gimana? Udah bisa bertanya? Siapa dulu nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karim dari zona 5 PMI cabang Mataram. Jadi carut marut kongres ke-20 kali ini bang. Yang kita lihat pada saat di zona 5 juga sekarang lagi sangat luar biasa informasi yang tersebar. Apalagi para elit politik bahkan partai pun ikut berkompetensi dalam menangkan calon yang ada di kongres ini bang. Nah, pertanyaan sekarang tiba-tiba ada beberapa kader PMI cabang Mataram bersama kader PMI cabang Kupang yang saat ini pengen mengadakan kongres ulang. Ada beberapa oknum kader PMI cabang Mataram sampai PMI cabang Kota Kupang ini melaksanakan kongres ulang karena melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Mohon untuk panitia atau koordinator yang berada di zona 5 memberikan solusi dan solutif bagi beberapa kader ini yang dari cabang Kota Kupang sama cabang Kota Mataram. Karena kemarin kita lihat bahwasannya ada beberapa kader yang diculik dari oknum kepolisian katanya. Berita tersebar isu-isu yang beredar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Behaki masih stay, Bang? Bang Behaki, koordinator zona 5 masih stay? Udah keluar. Oke, mungkin dari perwakilan koordinator zona bisa menjawab atas pertanyaan tadi dari sahabat Mataram. Mungkin Bang Teguh bisa menjawab, Bang. Kalau untuk tupoksi menjawab, mungkin ini ya, karena kita nggak punya kebijakan apapun terkait soal isu ada kader yang diculik, itu alangkah baiknya sama korzonnya itu koordinasi dan disampaikan ke panitia pusat, karena kita nggak, secara kebijakan kita ini nggak punya kebijakan apapun ketua. Solusinya ya begitu, ngobrol bareng, ngopi, mencari solusi bagaimana baiknya, agar ketua panitia nasional juga tahu gitu ketua. Begini Bang, apakah sikap dari setiap ketua koordinator zona itu tidak tahu atas banyak main tangan soal dari politik ataupun yang lain, Bang?
Kalau main politik itu sebenarnya Coba ini pokoknya carut marut kongres yang ke-20 ini nggak jelas kayaknya ini. Coba dikondisikan itu panitia. Jangan sampai panitia ikut berkompetensi untuk menangkan calon yang ada di sana. Kita bukan susah ini. PMI jangan sampai jadi ladang bisnis, kemudian PMI jangan sampai jadi ladang partai. Sahabat, PMI organisasi kemahasiswaan. Izin masuk, ketua. Izin masuk. Jadi gini, ya kita bahas bukan persoalan di belakang itu gitu nah. Tapi yang kita bahas ini bagaimana langkah konkret yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita membahas jangan intervensi istana negara, jangan intervensi instrumen-instrumennya, nggak bisa kan dari itu. Tapi yang kita bahas ini adalah bagaimana titik temunya supaya perkara kongres ini cepat kelar. Tapi yang dihadirkan ini hanya koordinator zona. Kenapa tidak dihadirkan dari PBPM yang demisioner? Kenapa tidak dihadirkan SC-nya? Kenapa tidak dihadirkan panitia nasionalnya atau SC-nya? Sehingga perkembangan isu dan wacana yang berkembang saat ini itu bisa kita bahas bersama secara spesifik. Kemudian kita bahas bagaimana langkah-langkah konkretnya supaya ada upaya preventif menyelesaikan masalah ini. Ini dari tadi yang berbicara masalah lain-lain yang dibahas tentang diculik lah apa segala macam itu kan enggak urgent itu. Siap. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi konklusi dari pembahasan kita ini? Siapa jadi konklusinya? Siapa yang memberikan jaminan bahwa kita akan menyelesaikan masalah ini? Percuma aja kita diskusi di sini, sahabat-sahabat. Jadi diskusi kosong kita ini. Solusi, minta tolong solusi. Tidak ada solusinya, sahabat. Solusinya itu tidak ada solusi di sini. Kita harus hadirkan. Solusi. Assalamualaikum, mohon izin masuk. Mohon izin. Haimi Alwi dulu itu yang mau dari tadi itu ngaco itu. Tidak ada solusi, sahabat. Solusinya adalah hadirkan hadirkan panitia nasionalnya. Punya hak itu solusi. Bagaimana mengatur jalannya kongres. Jadi teman-teman panitia harus sadar dan yakin sungguh bahwa panitia punya tanggung jawab penuh untuk bagaimana menjalankan. Silakan Jakarta Selatan. Yes. Jakarta Selatan. Denganmu PMI pergerakan ini. Jakarta Selatan. Walah host. Jakarta Selatan aja nggak jawab. Kita dulu. Saya dari Cabang Sleman ingin masuk. Pak Ketum. Izin masuk. Silakan dari Cabang Sleman dulu. Saya terima kasih Pak Ketum Jakbar. Saya dari Cabang Sleman, tapi ini bukan delegasi. Karena tadi saya melihat bahwa para ketum ini tidak mempunyai kewenangan lebih untuk mengintervensi kapan mulai acara atau kapan mulainya kongres ini ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa spekulasi kenapa kongres ini sampai molor 4 hari dan mungkin lebih bisa saja. Saya di sini sebagai anak cabang yang bukan delegasi, saya mau usul kepada korzon setiap zona karena ini ada kevakuman, saya harap dan saya usul dengan sangat usul ya untuk diadakannya forum-forum delegasi-delegasi yang ada di situ di zona masing-masing maupun Romli dan Romlah yang hadir itu diadakan saja forum keilmuan maupun sharing dari forum itulah mungkin akan ada suatu gerakan juga dan dari forum itulah nanti bisa dari delegasi atau peserta itu bisa membuat satu suara gitu dan nanti bisa dikoordinasikan dengan zona yang lain seperti itu. Mungkin karena saya juga melihat delegasi saya itu ya juga pada kelelahan, pada merasa
tidak ada kepastian. Mungkin Korzon bisa menangani itu dengan forum-forum yang lebih positif sifatnya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Ketum. Assalamualaikum Siap. Oke. Mungkin selanjutnya bertanya. Lubuk Linggau. Ketika bertanya silakan langsung ditunjukkan, ingin ditunjukkan kepada siapa pertanyaannya agar bisa langsung menjawab pemantiknya. Lubuk Terima Linggau. kasih. Panitia. Ya. Bisa. Siap. Dari mana? Lubuk Linggau. Siap, dari Lubuk Linggau. Siap. Terima kasih Bang Suhaimi atas kesempatan. Saya kira dalam hal ini panitia aja yang tidak punya kejelasan. Kenapa? Karena yakin sungguh bahwa panitia itu punya hak untuk bagaimana menjalankan penuh dan bertanggung jawab terhadap Kongres yang ke-20. Kalaupun hari alasan SC tidak mampu hadir untuk menjalankan konferensi, maka dilakukanlah musyawarah, bisa digantikan itu SC. Bukankah Kongres itu adalah forum tertinggi kita untuk bagaimana mengatur segala sesuatu? Jadi saya kira tidak ada solusi yang kemudian tidak bisa kita tawarkan selama panitia juga masih tarik ulur terkait Kongres. Panitia di zona 3 bilangnya tidak tahu, panitia di zona 6 bilang tidak tahu, panitia di zona 1 bilang tidak tahu. Berarti kan panitia juga tidak kompak dalam menjalankan Kongres. Kayak tadi sama Indah atau zona mana, nama siapa tadi, Salma atau siapa lah itu. Kan nggak jelas juga ngomong. Kemudian di zona berapa tadi, yang cowok itu. Ngomongnya juga nggak tahu lah. Kalau nggak tahu sampai kayak ini menu Kongres ditunda, lalu buat lagi tuh Kongres yang baru. Karena sama aja. Jadi sahabat-sahabat, saya kira permasalahannya ada di panitia. Kalau panitia hari ini saja mau dan kumpul untuk menjalankan Kongres, saya kira SC itu bisa digeserkan lah. Diganti dengan yang baru bisa. Terima kasih. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi adanya seperti ini memang harus berikan jalan keluar untuk memberikan bagaimana sebetulnya Kongres agar bisa selesai. Oke, silakan ingin bertanya dari Katon Subian 98. Yang lain, Cik, yang bertanya? Saya sahabat izin masuk. Siap, silakan. Langsung ditunjukkan kepada siapa? Terima kasih. Silakan, ada yang bertanya lagi? Langsung saja dapat dijawab dulu beberapa Ini pertanyaan seperti itu Pak Ketum biar Oke. Ya. Bisa langsung dijawab atas tadi keluhannya dari setiap pertanyaan dari sahabat-sahabat seluruh Indonesia. Pertanyaan, Bang. Silakan dari koordinator zona dulu, memberikan jawaban itu dulu. Dari Bang Hamas, dari Kak Siti Salma, dari Abang Teguh, silakan. Agar mereka bisa memberikan jawaban kepada adik-adiknya atas terselenggaranya Kongres. Silakan. Dari Kak Hamas dulu. Oke, boleh. Sorry, habis. Jadi gini, kenapa teman-teman SC atau debisioner tidak bisa dihadirkan di sini karena mereka memang tidak ada respon sedikit pun soal terkait ini ya. Di komunikasinya mereka tidak connect sama sekali gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua memang saya tekankan lagi ya gitu, bahwasanya teman-teman di zona itu kalau dalam struktur kepanitiaan dia hanya OC, hanya bertanggung jawab dari pelaksanaan teknis. Sedangkan
forum kongres adalah forum yang berkaitan dengan sidang-sidang, persidangan, di mana yang bertanggung jawab itu adalah pimpinan-pimpinan sidang. Kita mungkin bisa saja membuat inovasi inovasi tersendiri gitu, melakukan pemilihan tersendiri di masing-masing zona, mungkin bisa saja gitu, asalkan memang itu disepakati oleh seluruh peserta gitu. Misalnya itu pahit-pahit skemanya seperti itu ya, itu ambil salah satu solusi lagi. Makanya dengan adanya diskusi ini, teman-teman perlu tahu gitu bahwasanya di setiap zona mengatakan memang tidak paham dan tidak jelas karena memang benar begitu adanya gitu. Info tidak hadir di setiap zona. Info dari pusat tidak ada gitu. Ketua OC sudah tidak paham karena dia sudah menuntut ketua SC, sedangkan ketua SC-nya menghilang gitu. Pimpinan sidangnya menghilang seperti itu. Jadi infonya memang betul-betul berhenti. Makanya salah satu polemik di sistem zonasi itu adalah seperti itu. Kalau sistemnya di satu titik, mungkin kita bisa gampang, kita pukul aja satu, cari itu, gitu. Tapi karena sistem zonasi, gitu, kita tidak tahu yang mana yang harus kita pukul, yang mana yang harus kita ketuk, gitu. Dan alhasil energi teman-teman, energi kita semua habis untuk memukul orang yang salah, memukul orang yang keliru, gitu. Padahal yang punya wewenang dan tanggung jawab terhadap persidangan bukanlah teman-teman panitia di level zona sebagai pelaksana teknis itu. Maka dari itu yang bisa kita diskusikan dalam forum ini, apabila nanti misalnya sampai nanti malam masih tidak ada kejelasan ternyata gitu, makanya itu perlu kita rumuskan kira-kira di setiap zona seluruh peserta gitu, bahkan panitianya kita merumuskan kebijakan apa yang bisa kita lakukan gitu untuk membuat solusi atas masalah dan carut marut ini gitu. Kita tidak bisa pada akhirnya hanya bersandar pada SC gitu. Karena bisa jadi memang dia saat ini tidak merasa sedang tertekan gitu karena memang ini skemanya dia gitu. Itu kira-kira Azmi. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kak Siti Salma. Dari Bang Teguh. Oke. Belum ada jawaban ya? Bang Teguh? Ada itu, Teguh ada. Silakan Bang Teguh. Siap Bang Teguh? Jadi memang diadakannya seperti ini tuh. Kita ingin memberikan satu, memang minta informasi apa sebetulnya di tubuh internal BPK dan SCOC ini. Kenapa kok sampai seperti inikah melaksanakan kongres sampai bermolor-molor 1 minggu yang tidak ada kejelasan. Toh kalau memang panitia ataupun dimisioner PBPMI ikut dalam pencalonannya juga tidak merusak tatanan berjalannya kongres ini. Nah, inilah yang menjadi bahan kritikan kita. Kok sebegininya pengurus besar PMII yang sudah 20 tahun berdiri, kenapa kok ini kok sepertinya sudah tidak bisa dilakukan secara baik. Nah, itu loh. Oleh karena itu, makanya kami menginginkan ada pertemuan ini agar seluruh zona ketika nanti ada keputusan bersama bisa disampaikan nanti di setiap zona kita membuat gerakan dan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah kongres ini. Mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan atau pandangan sehingga kita bisa menemukan satu komitmen bersama ketika kekosongan kepemimpinan ini tidak ada dalam 2 hari ini, apa yang bisa kita ambil jalan tengahnya. Silakan sahabat-sahabat
Ini forum kita semua. Silakan Izin masuk, pandangan moderator. dan gambaran. Monggo. Izin masuk, sahabat. Dari mana? Dari Romli, perwakilan Romli yang kemarin diusir. Oke, silakan. Oke, terima kasih sahabat moderator. Sebenarnya problemnya itu terletak di PB sama di panitia. Seharusnya PB dan panitia itu diwakili SC ataupun OC membuat aturan yang tegas dan protokol-protokol, karena kita tahu bareng-bareng bahwa kongres ini pasti pertarungannya alot-alot berat ya. Kalau saya dengar kabar dari sahabat-sahabat yang masih di setiap zona, memang permasalahan yang sedang diributkan itu adalah tertib pemilihan, dan memang itu salah satu persidangan yang susah di tertib pemilihan. Makanya saya minta untuk PB dan SC dan para OC supaya lebih tegas agar supaya kongres ini cepat selesai. Kalau misalkan kita melihat di sebelah kayak kongres HMI dan lain sebagainya berjalan dengan lancar, marilah kita perlihatkan bahwa PMI orang-orang yang cerdas, cuman juga berperadaban, begitu, tetap menaati apapun yang sudah dibuat sama PB dan SC. Tapi apabila PB dan SC membuat rumusan yang tidak terlalu rasional, maka silakan untuk minta maaf ke peserta sidang. Itu konkret dan real, sehingga nanti persidangan ini selesai gitu, sahabat. Padahal kita kan sudah punya fasilitas-fasilitas persidangan, seperti voting dan sebagainya. Apabila ada cabang-cabang yang memang tidak taat terhadap proses persidangan, silakan dicoret saja gitu. Saya rasa PB sama SC Panitia sudah waktunya untuk tangan besinya muncul. Yang penting tidak memihak kayak gitu, sahabat-sahabat. Semoga ini menjadi rumusan yang diterima oleh sahabat-sahabat semua, bisa disampaikan sama moderator ataupun koordinator per zona sampai ke PB. Hari ini di level rayon, komisariat sedang menunggu. Jangan sampai stigma negatif mulai muncul bahwa ternyata di tingkatan kongres, persidangan paling tinggi di PMI pun bisa ricuh. Kita jangan memberikan contoh yang kurang baik. Seperti itu, sahabat. Terima kasih. Siap. Betul itu. Karena kan nantinya kita pulang dari kongres ini pasti akan menggambar cerita baiknya dari perhelatan kongres ini. Kalau sekiranya memang kongres ini kelihatan seminggu molor dan nggak jelas, kita menyampaikan apa ke adik-adik kita sebagai pembelajaran. Nah, inilah yang sebetulnya sangat tidak elok dan sangat tidak bagus sekali pengurusan PBPMI melaksanakan kongres perhelatan acara tertinggi kita yang sakral ini. Oke, mungkin dari yang lain. Masuk Pak Ketum. Silakan. Dari Sleman ya, silakan. Saya kira kita semua yang ada di sini sudah satu suara terkait dengan kita akan minta baik OC maupun SC yang ada gitu ya. Apakah suara saya jelas? Apakah suara saya jelas, Pak Ketum? Jelas. Lanjut. Ya. Dan saya kira itu sudah kita sepakat, kita akan mendesak di OC maupun di panitia pusat. Ya. Terus mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendesak mereka itu? Nah, tadi saya sudah mendengar tanggapan bagus dari zona berapa tadi Mas Hamas ya, bahwa saya juga tadi sudah menyampaikan bahwa seharusnya saya usul untuk di setiap zona itu diadakan forum sendiri atau inisiasi dari per zona sendiri dengan mengadakan sebuah forum. Dari pertanyaan itu, bagaimana cara kita mendesak OC dan SC ini untuk segera melakukan kongres ini seperti itu. Nah, mungkin dari forum itu nanti ada sebuah kesepakatan dan saya harap kesepakatan diskusikan dengan zona yang lain. Jadi kesepakatannya itu tidak satu persatu. Jadi satu suara, satu Indonesia sepakat bahwa kita akan mendesak dengan cara ini seperti itu. Mungkin itu dari
saya. Oke, silakan yang lain. Boleh usul enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya tidak hadir di lokasi, cuman memang saya diwakili oleh sekretaris saya. Cuman melihat perkembangan sampai detik ini ada kejelasannya, saya kira kita mendesak daripada pihak OC dan SC dan mengirimkan pesan secara serentak seperti itu kepada OC dan SC. Sebenarnya apa? Untuk mengingatkan mereka bahwa kongres ini bukan kepentingan mereka saja. Kongres nanti di pesan itu kita sampaikan tuntutan-tuntutan yang kita sepakati bersama seperti itu. Nah, mungkin nanti dari ada koordinatornya yang membuat naskah pesannya, kemudian kita kirimkan serentak kepada mereka seperti itu. Itu aja sih usulannya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Silakan mungkin dari yang lain masih ada tanggapan? Tanggapannya ya. Jadi seperti saya mungkin poinnya teman-teman masih ada yang luput ya. Bahwasanya di sini SC dan ketua demisioner tidak ada respon gitu. Jadi tinggal bagaimana ini antara OC yang ada di zona dan peserta melakukan gerakan bersama untuk merespon di kongres ini. Ayo bareng-bareng gitu. Kalau saya secara personal dan teman-teman siap mendukung apapun gerakan itu selama itu didiskusikan dengan baik gitu. Bahwasanya ini menjadi kesepakatan bersama apabila memang forum tidak dimulai-mulai gitu. Saya juga prihatin gitu dengan kondisi teman-teman yang masih luluh lantak termasuk kader-kaderku sendiri di lokasi gitu. Makanya kesimpulan yang aku harapkan dari diskusi ini adalah kita punya satu kesepakatan gitu, kira-kira bagaimana cara kita mendesak gitu. Pertama, bagaimana cara kita mendesak SC ataupun pimpinan sidang untuk memulai forum untuk segera dimulai. Itu yang pertama. Atau yang kedua, apabila kita tidak mampu mendesak itu, kira-kira bagaimana kita mensiasati forum yang ada gitu dengan cara mengambil alih atau seperti apa kayak gitu. Itu Mi kira-kira. Berarti sepenuhnya SC ini membela kita atau pada nantinya komitmen apa di perzona SC bisa bertanggung jawab atas itu? Itu OC ya. Kalau SC yang di pusat udah no respon sama sekali, bahkan termasuk BPK itu yang seharusnya bisa mengawasi kinerja SC dan pimpinan sidang, tapi itu ternyata tidak berfungsi dengan baik gitu. Karena memang salah satu asumsinya adalah orang-orang yang ternyata diberi tanggung jawab tersebut ikut dalam sebuah permainan seperti itu. Alhasil yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah kita semua. Maka dari itu ya komitmen itu yang kita bangun seperti apa? Kira-kira gitu. Siap Mas. Mungkin dari yang lain, dari teman-teman sahabat se-Indonesia yang ingin bertanya. Masuk, sahabat. Silakan. Bisa masuk nggak, Pak? Silakan. Dari cabang mana? Perkenalkan. Ya, terima kasih, sahabat. Sebenarnya gini loh, sahabat. Saya rasa sahabat-sahabat sekalian pasti sudah paham persoalan regulasi yang ada setiap kita melakukan kegiatan yang namanya kongres. Tidak mungkinlah buram akan persoalan bagaimana mekanisme, bagaimana aturan. Tinggal sebenarnya
sahabat-sahabat ini tolong bisikan kepada yang punya kepentingan itu agar menjalankan kongres dengan baik. Karena ini kepentingan kongres bagi saya. Cuma itu senior-senior yang nakal yang akan jabatan. Terima kasih. Oke, lanjut. Suaranya hilang ya. Masuk moderator. Kepentingan Siap. Monggo. Nah. Oke, bisa dilanjut. Oke. Ya, menanggapi usulan dari sahabat tadi terkait bagaimana kemudian kita bisa membuat pressure kepada yang bertanggung jawab atas kongres ini, saya kira itu usulan yang praktis dan konkret ya. Selama ini saya melihat kongres yang katanya forum tertinggi di BMI itu bahkan tidak ada, ibaratnya misalkan hashtag di Twitter itu sampai kemudian viral dan lain sebagainya, nggak ada. Artinya euforia di media itu masih kurang. Yang banyak itu hanya pencitraan calon, pemberitaan media dan lain sebagainya. Nah, karena hari ini melihat kondisi kongres dibikin sistem zonasi, toh kemungkinan kita untuk mengumpulkan satu ide dan gagasan kan sulit. Nah, paling tidak yang bisa kita lakukan yaitu tadi dengan kemudian kita membuat gerakan pesan pesan berondong yang nantinya akan bisa lebih menekan pihak yang bertanggung jawab atas ketertundaannya kongres ini. Nah, kalau situasi seperti ini, saya seakan-akan ingin membaca puisinya Gusmus gitu. Aku yang harus bagaimana atau kau yang harus bagaimana gitu kan. Begitu sahabat. Jadi saya kira usulan tadi konkret dan praktis, bisa dilakukan oleh semua elemen dari mulai atas sampai bawah, dari mulai PB, PKC, PC, bahkan rayon, semuanya memiliki akses dan memiliki kesempatan yang sama untuk sama-sama mendobrak itu. Jadi ini bisa menjadi gerakan kolektif semuanya gitu. Begitu sahabat moderator, terima kasih. Siap. Berarti kita harus berkomitmen bersama atas yang terjadi hari ini di arena kongres. Ketika nanti tidak ada iktikat tanggung jawab atau itikat baik dari SC dan OC pun, nanti kita harus melaksanakan apa agar cepat selesai ini perkara ini. Mungkin itu oke. Saya siap tulis apa saja rekomendasinya. Mungkin ketika itu disepakati. Siap, silakan. Bahwa dari kemarin kan sepertinya banyak ini deh. Tekanan-tekanan atau narasi-narasi yang mengatakan bahwa panitia sama peserta mangkir, tapi nggak ada buktinya gitu loh. Akhirnya tekanan-tekanan itu nggak membuat pengaruh untuk pihak pelaksana, pihak penanggung jawab kongres ini. Kayak kemarin beberapa zona kan menyatakan bahwa panitia mangkir atau mogok kerja dan lain sebagainya, tapi itu nggak terbukti gitu. Makanya ya itu tadi pesan berondong gitu. Aku kakak kelasnya Anggi Satika video. Masuk Pak Ketum. Silakan. Dari Sleman. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini kan di setiap zona itu kan bertanggung jawab atas Zoom ya.
untuk membuka Zoom di setiap zona masing-masing. Nah, saya usul konkret saja untuk mengadakan forum tanpa panitia pusat, untuk mengadakan forum yang itu di setiap zona dihubungkan dengan Zoom. Jadi setiap zona, seluruh zona itu saling terhubung dengan Zoom untuk mengadakan forum seperti itu. Nah, dari forum itu membicarakan bagaimana caranya mendesak OC dan SC yang ada di pusat untuk segera mengadakan forum kongres seperti itu. Dan bagaimana caranya, itulah. Kongres saja dari saya. Terima kasih. Oke, gimana dari Mas Hamas ketika nanti ditemukan zona, apa masih berlaku seperti itu? Apa memang ketentuannya semua keputusan, semua apa harus dari pusat semua? Apa kita bisa melaksanakan sidang tatip dan sidang pemilihan nanti tanpa melibatkan yang dari pusat? Tapi dari zona 2 sampai zona 6 ini terkonek dengan baik untuk membahas ini. Bagaimana Mas Hamas ataupun Kak Siti Amalia? Oke, masih kedengaran suara ya. Halo. Siap. Ya, betul itu bisa dilakukan. Itu di semua zona, salah satunya kita bisa saling menghubungkan gitu. Zona yang satu dengan zona yang lainnya, termasuk zona utama, karena zona utama ada suara juga ya, suara teman-teman PKC di sana gitu. Itu bisa kita lakukan gitu, dan itu bisa dikomandoi oleh panitia OC gitu. Itu ketika memang nanti malam ternyata masih di PHP lagi nih kayak gitu. Cuman masalahnya di beberapa zona, seperti misalnya di zona utama ada beberapa panitia yang sudah mengundurkan diri, pamit gitu, boikot gitu, karena memang sampai saat ini tidak diindahkan gitu. Tapi itu bisa dilakukan, menurut saya masih memungkinkan untuk dilakukan gitu. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan beberapa gerakan, misalnya teman-teman meneror WA ketua SC salah satunya, itu sudah dilakukan di zona 4, banyak sekali itu, sampai ketua SC-nya itu HP-nya udah ratusan itu notif masuk gitu. Ternyata tidak menekan dia juga gitu. Terus ya udah, itu mungkin bisa dilakukan, itu bisa jadi solusi yang cukup baik. Oke. Berarti bisa ya, tanpa harus melibatkan zona pusat, kita melaksanakan melanjutkan acara itu. Oke, mungkin dari yang lain ada tanggapan, pandangan? Saya harap seluruh koordinator untuk ngomong, karena ini butuh kesepakatan seluruh koordinator zona, tidaknya satu zona saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini tambahan Azmi. Teman-teman itu kan di Balikpapan itu kan punya PKC ya semuanya. Itu kan ada teman-teman PKC, ketua PKC gitu. Nah, mereka juga punya power itu sebetulnya di sana untuk istilahnya mengakuisisi forum gitu. Makanya teman-teman juga menurutku bisa menekan teman-teman PKC di sana untuk bareng-bareng mengakuisisi forum, pada akhirnya terhubung juga di antara zona-zona yang lain gitu. Itu karena bisa dikatakan sekarang karena kita tidak punya ketua umum PPPMI, Vacuum of Power, yang bisa kita lakukan hanyalah melalui kepanjangan tangannya, yaitu lewat PKC di sana gitu. Kita desak juga mereka untuk bareng-bareng gitu menjalankan forum gitu. Azmi. Oke. Masuk sahabat moderator, izin masuk. Siap, monggo. Sedikit mengingatkan saja nih untuk sahabat-sahabat semua, jangan sampai keputusan ini nanti membuat PMI pecah gitu, karena lagi memang mangsan ya, lagi sering banyak terjadi perpecahan di organisasi. Yang penting kita punya PB, kita punya PKC, harus taat sama sistem, walaupun memang kadang-kadang yang jadi korban kita yang ada di grassroots. Tapi pada prinsipnya jangan sampai nanti muncul hasil kongres ya, sepakat itu.
Jangan dapat peta. Sorry. Sinyal hilang tadi. Ya, paling begitu Pak sahabat moderator. Kita pakai akal waras ya, kalau mau tidak mau kalau PMI pecah, nanti juga kita akan kecil nanti jadinya. Kayak gitu. Terima kasih moderator. Siap, terima kasih. Oke. Ini kan bukan dalam rangka kita tidak mau ini adanya dualisme ataupun kehancuran organisasi. Adanya diskusi hari ini itu kita mengajak seluruh sahabat PMI yang ada di arena, yang punya kekuatan di dalam forum. Kita ingin mengajak bersama, yuk ambil jalan tengahnya. Ketika kongres ini berjalan tanpa suatu kepemimpinan, tanpa ada aturan, tanpa ada kejelasan, maka ini yang harus kita tahan, jangan sampai tidak punyai arah gerak yang jelas soal kongres hari ini. Karena apapun itu, PBPMI harus cepat ada ketua dan yang menakodai PB ini. Nah itu loh. Kalau akal sehat semua, saya rasa ini pakai akal sehat semua di sini. Cuma kita mengajak, yuk semua sahabat seluruh di Indonesia ini memberikan andil, gagasan, pandangan, keputusan, ataupun kekompakan untuk mengambil ataupun ya membantu PMI, bukan PB ya, membantu PMI untuk meneruskan lagi pada gerbongnya. Begitu. Izin masuk sahabat moderator. Silakan. Kayak gini sahabat, itu kan tadi sudah ada beberapa rekomendasi, ada yang kayak berundung untuk hashtag, ada yang ngechat bareng ataupun membuat forum. Saya rekomendasi satu jalan keluar. Saya paham bahwa Romli ataupun ketua-ketua cabang yang ada di zona-zona yang tersebar di Indonesia pastinya sudah keluar banyak sekali uang untuk betul untuk keperluan pribadi ataupun anggota massa yang dibawa. Ya. Kalau saya sih usul untuk kita sepakat buat timeline sampai hari Rabu ataupun hari Kamis tidak diadakan forum, kita pulang. Dan ketika tiba-tiba membuat kongres, kita sepakat untuk tidak mendukung hasil kongres kecuali mereka mengganti rugi. Memulai ulang. Iya betul sahabat. Kita jelas konkret. Artinya PB harus berpikir ketika mereka konsolidasi di atas belum selesai, dia harus cepat. Karena mereka membawa banyak banget orang yang hari ini keluar uang. Saya kemarin di sana 4 hari, habis 8 juta 10 orang. Dan saya nggak tahu dari mana, Ketua? Dari Purwokerto, sahabat. Dari Purwokerto, 10 orang 8 juta, sahabat. Nah, saya paham kondisi ini dari rayon. Saya dari rayon, paham kondisi yang di sana Romli sangat banyak bertebaran di mana-mana. Kasihan nanti itu kalau ada yang kelaparan, PB harus tanggung jawab itu. Kalau memang salahnya PB, dosa besar itu. Semoga tetap berkah kongres ini, tetap pakai logika dan rasional. Terima kasih sahabat. Siap. Terima kasih. Jadi kita tentukan hari ini ketika sampai tanggal berapa, jam berapa, ketika kongres ini masih tidak menemukan jalan keluar untuk dilanjut atau tidaknya, maka putusan kita dimulai lagi atau kita memang disudahkanlah kongres ini. Begitu. Atau ada pandangan lain? Silakan, ada yang lain mungkin? Cek. Silakan Mas. Ya, intinya poinnya sama masih menunggu untuk hari ini hingga besok itu udah
Asmi bisa dibilang ya. Gitu. Nanti teman-teman bisa membuat sikap bersama seperti apa. Gitu. Kalau ini skemanya adalah menunda lalu nanti membuat kongres lagi, bagiku jadi makin sangat sia-sia kos yang udah dikeluarkan oleh banyak pihak lah gitu. Dan itu kita masih bisa mendesak sebagai kapan forum ini, itu yang jalan terbaik menurutku. Kalau untuk menunda atau memulai hal yang baru, mubazir. Izin masuk, sahabat. Silakan dari Ya, mana? Dari Surabaya Selatan. Silakan Mbak, silakan. Iya, saya afirmasi sama apa yang dikatakan sahabat barusan ya, yang tadi mengemukakan bahwasannya kalau kita tadi kan dipertanyakan kalau itu kita enaknya menunda apa tetap lanjut. Kalau saran saya nggak perlu ditunda dan nggak perlu dikongres ulang. Ya, karena memang sia-sia. Untuk apa? Kita merumuskan konsepan kongres yang baru. Kalau seperti itu tidak efektif, buang-buang waktu, mending kita lanjut saja. Dan kita harus benar-benar tegas memberikan timeline kepada mereka. Kita benar-benar pepet, seperti itu. Betul, sepakat sama Mbaknya. Izin masuk, Bang. Siap. Silakan, dari mana? Dari cabang Mataram, Bang. Silakan. Bagaimana pandangannya? Ya, sedikit Bang mau nanya. Sebelumnya saya mau nanya terkait masalah masing-masing koordinator ini. Tugas dan fungsi sahabat-sahabati yang menjadi koordinator di masing-masing zona ini apa saja begitu? Apakah hanya sekedar sebagai penyampaian apa yang harus dilakukan oleh SC dan OC-nya, atau ketika terjadi keadaan seperti ini, SC dan OC-nya tidak bisa dihubungi, apakah mereka selaku koordinator di masing-masing zona ini bisa mengambil kebijakan, misalkan dengan mengadakan pemilihan langsung di masing-masing zona yang diwakili langsung oleh koordinator itu sendiri, begitu, Bang? Cuma itu saja, Bang. Oke, dari yang tadi dari sahabat yang dari Surabaya Selatan, saya cukup hampir ini setuju juga. Ini nggak usah diundur ataupun dibuat miniatur lagi kongresnya modelnya seperti apa. Cukup dilanjutkan, kita berikan komitmen kapan itu. Soalnya kalau nggak begitu, ini mau sampai kapan seperti itu. Sedangkan saya lihat tingkat kaderisasi per cabang, per komisi, per rayon ini kan kayaknya mengantri nih. Kalau terus pimpinan cabang-cabangnya ini hanya fokus menunggu kita jelasan kongres ini, juga saya rasa rugi juga tidak hadir dalam konteks kaderisasi di setiap komisariat dan rayonnya. Saya sepakat itu dari sahabat yang dari Surabaya Selatan. Mungkin yang dari tadi mungkin Mas Amas bisa menjawab apa fungsionarisnya dari SC kok sampai tidak ada korelasi hubungan SC dengan OC. Nah, itu Mas, silakan Mas. Ya, untuk pengantar ya teman-teman. OC itu kan memang berkaitan dengan hal-hal yang teknis, yang sifatnya pelaksanaan teknis, seperti konsumsi, perlengkapan, kesiapan IT, pesertaan, dan sebagainya. Sedangkan SC itu berada di ranah aturan-aturan, dia sebagai penanggung jawab terhadap aturan-aturan pleno atau aturan-aturan hukum yang sudah disepakati dalam konteks kongres gitu. SC jadi juga berkaitan dengan pimpinan, dengan persidangan salah satunya. Mereka yang punya kuasa misalnya terkait siapa yang dianggap peserta penuh. Bagaimana kalau peserta itu memandatkan suaranya, atau yang misalnya siapa yang memimpin sidang dan sebagainya. Itu kaitannya dengan SC. Nah, jadi memang yang saat ini terjadi kan dalam konteks persidangan kan itu memang sudah sepenuhnya wewenangnya SC. Tapi sayangnya memang teman-teman SC ini ternyata masuk dalam permainan yang ada di dalam kontestasi kandidat. Itu yang membuat
semuanya jadi ruwet, jadi ada tarik ulur dalam proses politik gitu. Nah itu yang saya sendiri secara personal miris ya melihat hal itu. Mestinya memang sejak awal SC, BPK itu dipilih orang-orang yang jauh dari kepentingan politik itu. Istilahnya ini kayak seperti KPU lah, KPU Bawaslu kalau sudah masuk dalam lingkaran atau permainan politik itu sendiri, ya alhasil ya akan terjadi aktivitas politik yang sangat ruwet gitu. Yang dikorbankan ya para pemilih dan teman-teman yang berpartisipasi dalam kegiatan gitu. Makanya aku secara personal meminta tolong pada teman-teman, gimana nih kira-kira cara kita mendesak mereka gitu untuk segera menghentikan permainan-permainan itu gitu dan segera berfokus lagi kepada pelaksanaan kongres gitu. Karena ini udah kasihan banyak orang-orang yang mirip itu aku stand tiap pagi sampai sore di arena kongres hanya untuk memastikan teman-teman keamanan, memastikan teman-teman peserta kira-kira ada nggak yang di forum yang butuh makannya. Tapi alhamdulillah aku nggak tahu kenapa di kongres kali ini peserta hampir nggak ada yang minta makan ya gitu. Beberapa di 5 hari awal itu konsumsi benar-benar lebih di sini seperti itu. Dan teman-teman di level panitia juga sudah mendesak kepada SC, pada ketua umum, demisioner gitu. Ya beberapa hanya membaca teks kita doang gitu. Ya itu yang mesti kita hentikan. Dan terakhir bahkan Khalid sudah muncul gitu. Yang dianggap itu dia masuk dalam permainan. Ya itu yang jadi miris lah gitu. Makanya ayo kita bareng-bareng kira-kira usulan apa yang paling memungkinkan dan paling yang mudorotnya sedikit, yang masalahnya cukup besar, itu yang bisa kita lakukan mengantisipasi permainan yang seperti ini. Gitu. Sebetulnya permainan seperti ini beberapa kali terjadi di beberapa kongres sebelumnya. Misalnya kongres di Bogor pada waktu itu tahun 2003 kalau nggak salah. Lalu kongres di Jambi juga cukup lama itu prosesnya, lebih dari 10 hari gitu. Nah itu yang perlu jadi catatan buat kita gitu. Harapannya ini kalau bisa ini jadi kongres terakhir lah yang punya skema-skema seperti ini. Jadi besok catatan untuk kongres berikutnya adalah pastikan orang-orang yang ditunjuk sebagai BPK maupun SC atau pimpinan-pimpinan sidang itu jauh dari kepentingan dan kontestasi politik yang ada di dalam kongres. Itu kira-kira Azmi. Ya, terima kasih, Pak. Ini ada yang tanya, Mas, apakah nanti sidang itu yang mimpin dari pusat apa dikasihkan per zona? Kalau sidang itu memang kalau menurut pleno di pusat semua. Yang kan kemarin kan kalau teman-teman lihat sidang LPJ itu semuanya dari pusat ya, 5 pimpinan sidang itu. Gitu. Itu mereka yang punya wewenang untuk memulai sidang kemarin. Tapi sepertinya ini ada perubahan bahwa saya nanti yang akan memimpin sidang alumni karena memang pimpinan sidangnya sampai sekarang belum bisa hadir terus. Itu dari pusat semua. Ya, siap-siap, Mas. Mungkin ini ada yang tanya lagi. Silakan ketika ada yang memberikan pandangan lagi, silakan. Masuk Pak Ketum. Monggo. Saya pikir begini ya, di sini kita diskusi di luar forum kongres dan kita ketika ada kesepakatan di sini juga ya mungkin saja Pak Korzon yang datang di sini atau Bu Korzon yang ada di sini bisa menyampaikannya di zona masing-masing. Tapi kesepakatan kita kembali lagi kepada forum yang ada di zona masing-masing. Nah, apa yang telah kita sampaikan di sini, saya harap adalah dilaksanakan segera di setiap zona itu sendiri, karena yang bisa mendesak untuk secara etis ya, yang bisa mendesak untuk segera dilaksanakan kongres adalah peserta di setiap zona itu sendiri, mungkin seperti itu. Sama panitia yang ada di situ. Jadi saya harap segera dibuat forum di setiap zona untuk kemudian kesepakatan di setiap zona itu disampaikan kepada pusat seperti itu. Atau mungkin nanti apalah kesepakatannya atau alumni nanti yang memulai itu terserah kesepakatan yang ada di setiap zona di peserta delegasi, karena yang bisa secara etis
mendesak itu ya mereka itu, bukan kita yang ada di sini seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, begini, kalau ini diskusinya ini cukup menarik, tapi pada akhirnya begini, gambarannya dari awal tadi yang sudah menjadi pembahasan begini. Berarti semua yang di perzona-zona ini memang harus duduk bersama dengan SC-nya untuk, kalau Jawanya itu untuk ngantem yang di pusat, karena pusat itu dia yang punya wewenang. Sedangkan ketika kita melaksanakan tanpa terpimpin, ini juga nantinya akan menjadi permasalahan juga di internal. Yang pada akhirnya ya semua perzona kita sepakat bahwa mau tidak mau malam ini perzona harus mendudukkan SC ini biar tahu kejelasannya soal kongres ini mau kapan dilaksanakan. Karena saya rasa pusat ini ketika tidak ada dorongan dari perzona ya akan diam-diam saja. Saya rasa begitu ini gambarannya hari ini. Silakan yang lain. Jadi itu. Masuk moderator, mau tanya sebentar sedikit. Silakan. Untuk hari ini per OC zona anggaran dari PP tinggal berapa untuk pelaksanaan kongres? Terima kasih. Bagaimana? Yang tadi yang tanya silakan diulangi lagi. Untuk anggaran yang hari ini masih tersisa dikasih sama PP berapa per zona? Kalau itu saya rasa cabang tidak sama sekali tahu Mas Angger itu. Mungkin dari Mas Hamas mungkin bisa dibuka atau tidak? Iya. Oke, aku jujur aja ya. Sejak kemarin itu kita tidak megang uang sepersen pun, gitu. Jadi untuk konsumsi bahkan kita sudah pakai uang pribadi, teman-teman panitia pun, gitu. Dan memang uang masuk dari atas itu tidak lewat panitia nasional yang ditugaskan di zona, tapi langsung melalui cabang. Tas yang tadi lah. Menjadi tuan rumah. Tapi update terakhir memang kita baru mengajukan itu untuk konsumsi saja. Gitu. Jadi memang keadaannya sekarang seperti itu. Gitu. Kalau teman-teman mau tahu soal keuangan. Sedangkan untuk IT itu proses pembayarannya tidak melalui kita, tapi situ sudah langsung oleh sponsor tertentu. Jadi tidak ada anggaran, sudah tidak punya anggaran sedikit pun kalau di zona. Oke Mas. Berarti tidak ada anggaran sekalipun. Iya, tidak ada anggaran sedikit pun. Salah besar itu, salah besar. Orang pengurus PB itu seharusnya dia megang uang 3,1 triliun dia pegang untuk satu kali kongres. Itu saya dapat info dari senior kemarin. Oh, yang begitu. Angkatan Ayo kau dibongkar semua kau. Kamu ngomong apa? 3,1 triliun. Hitung dulu yang benar lah cara ngitung. Oke, bisa diklarifikasi itu Mas, apakah betul dari setiap zona itu diberikan pegangan uang akomodasi sebesar itu Mas? Adanya transparansi. Kalau kalian mikir pakai logika aja udah nggak masuk akal itu. Dan anggaran KPU aja nggak sampai segitunya. Apa bisa bertanggungjawabkan itu dari sahabat? Ketika mengungkapkan anggaran bisa kan dipertanggungjawabkan nggak itu? Ya, maksudnya itu kan coba validasi dia gimana gitu. Masa ngomongan kita percaya? Ya. Itu yang bilang 3, triliun bisa dipertanggungjawabkan nggak itu? Izin masuk boleh, sahabat.
Silakan. Ini diskusi sahabat-sahabat semua. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai jam berapa kira-kira, Asmi ya? Mau tahu aja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Syah, berasal dari kader pinggiran lah. Seperti itu. Ya, banyak dari saya melihat dari tadi dan mendengar secara seksama bersama dan sahabati sekalian mengenai tentang kongres yang ada di 6 zona di setiap wilayah regional yang diselenggarakan pada saat ini. Ternyata sebegitu rumitnya ya, seperti layaknya demokrasi yang ada di negara kita sekarang ini. Begini, ini hanya sedikit menambahkan, juga sedikit memberikan alternatif ya, seperti itu. Ya, kalau memang ini bisa berbuah manis untuk jalan kemaslahatan kita bersama sebagai warga pergerakan organisasi terbesar di Indonesia, minimal bisa menjadi jalur maslahat mursalah lah. Melihat dari maslahat daripada mudaratnya, ya kan? Seperti itu. Kami juga di sini bukan sebagai delegasi ataupun juga tidak dalam struktural, hanya kader yang berada dalam kultural saja, di luar dari dinamika yang ada dan bergejolak sekarang. Mengamati dari dinamika itu, ya kita contoh saja seperti yang dikata sahabat tadi, seperti di Jambi atau di Palu, hampir beberapa hari kongres dilaksanakan. Ya, melihat juga dari dinamika politik yang ada di paling rendah komisariat atau rayon saja itu sekitar seminggu atau sampai kadang setengah bulan, bahkan juga ada salah satu PC itu sempat dibekukan, seperti itu kan. Masalah Kompercap, apalagi masalah PB, seperti itu. Namun akan tetapi setiap delegasi itu kan rata-rata udah lolos pelatihan kader lanjut ya, yang dimana kader mujtahid katanya, kader yang bisa membuat ijtihad, seperti itu. Tapi tidak adanya kedewasaan dalam berijtihad sendiri-sendiri sebagai pimpinan di setiap regional masing-masing. Apakah ini salah satu bentuk ketidakdewasaan dalam berpikir atau cuma sekedar hanya untuk eksistensi saja datang ke acara kongres yang dilaksanakan pada hari ini? Itu yang sangat kita sayangkan. Nah, masalah konkretnya sekarang ini ya, kami di sini yang tidak mempunyai wilayah kekuasaan baik secara suara ataupun delegasi, ya namanya juga kader pinggiran ya kan, hanya melihat dari jarak jauh tentang dinamika sekarang. Ya seperti inilah PMII yang katanya itu PMII organisasi terbesar di Indonesia, tapi perihal yang memikirkan arah langkah ke depan pun masih belum bisa berijtihad sendiri-sendiri, seperti itu. Terutama ketum-ketum PC lah, ketum-ketum cabang yang setiap regional ini kan membuktikan bahwasanya setiap cabang itu menunggu arahan dari yang punya dikdaya. Mungkin usulan konkret saja sahabat, karena mungkin ya, benar. Ini saya hanya menjelaskan sebagai latar belakang. Untuk langkah konkretnya ya yang mempunyai
suara dan yang mempunyai kekuasaan yang ada di dalam kongres tersebut, seperti itu kan. Apakah membuat somasi ataukah membuat sikap di setiap regional itu untuk all out secara serempak agar ketum PB menindaklanjuti bagaimana jalur dan jalannya kongres tersebut, seperti itu kan. Dan paling intinya itu kalau memang tidak ada pernyataan sikap dari PB, ya adakan somasi. Ya, itu kita tadi telah membahas. Tolong Pak Ketum Jakbar untuk dibicarakan kembali tentang apa pembicaraan kita yang telah kita bicarakan tadi, biar tidak berpanjang-panjang ria seperti itu. Maaf sahabat, ini tadi soalnya kita telah bahas panjang banget tadi soal masalah solusinya seperti itu. Oh, ya udah, ya berarti Oke. udah dibahas. Oke. Jadi gini, sahabat. Jadi yang tadi ada nama, ya seharusnya yang punya suara di Kongres itu yang bisa memberikan yang punya didaya. Begini, saya ceritakan di Kongres Bekasi, mulai kemarin saya itu hanya diberikan suguhan penampilan saja dan pembukaan dan LPG itu saja. Selebihnya ketika kita ingin memberikan somasi, kita memberikan pandangan, kita sama sekali belum menemukan itikat dari PB untuk mendudukkan kita bersama. Seluruh zona 4 itu coba kita dudukkan seluruh pimpinan cabang atau pimpinan Kopri cabang membicarakan ini. Seakan-akan Kongres hari ini ketika cabang berangkat dari percabangnya punya pilihan tidak mau berkumpul, seakan-akan diculik-culik, seakan-akan ini cabang-cabang tidak sama sekali berdaulat atas itu. Nah, mulai kemarin saya coba koordinasi dengan cabang-cabang, tidak, ya 20% lah orang yang mau duduk bersama, selebihnya ya tidak mau tahu gitu. Nah, ini kekuatan kami atas nama cabang itu, ya itu yang bisa kita sampaikan itu. Oleh karena itu begini saja pada akhirnya. Kita harus memang mendudukkan SC Panitian Perzona itu untuk membicarakan ini. Ketika itu tidak ya pasti kita akan berikan somasi itu. Karena ini zona putusan dari pusat, ini kita juga bingung mau ngapain gitu. Mungkin dari Mas Hamas, mungkin ini diskusinya menarik, tapi pada akhirnya kita terhalang oleh waktu karena memang ini ada info juga untuk dimulainya kongres, benar atau tidak kita cross check. Silakan bersama. Oke, Azmi. Mungkin aku konkret aja ya, karena aku juga penanggung jawabnya wewenangnya hanya di zona 4 Bekasi. Gitu. Kalau aku khususnya untuk seluruh peserta yang ada di zona 4 Bekasi, gitu. Mengajak lah ya bahasanya. Kalau memang sampai malam ini tidak ada kejelasan forum seperti apa gitu, ayo kita duduk bareng di dalam gitu, kita buat gerakan terlebih dahulu dibandingkan zona-zona lain, nggak apa-apa gitu, sambil kita komunikasi ke zona-zona yang lain gitu. Itu yang paling konkret yang bisa aku lakukan sebagai penanggung jawab di zona 4 gitu. Nanti teman-teman Jakbar juga bisa bantu untuk mengkonsolidasikan peserta yang lainnya gitu, karena jujur peserta pun gitu tidak satu suara dalam banyak hal gitu, karena sebagian peserta itu juga sudah di base camp masing-masing kandidat. Benar. Itu Azmi, kira-kira itu closing statement dari saya gitu. Saya secara personal mengatakan bahwasanya kita juga mempunyai kemirisan yang sama, kekhawatiran yang sama terkait perjalanan kongres sampai seminggu ini ya, seperti itu, sama seperti peserta-peserta pun gitu. Dan saya masih punya komitmen tersendiri mengabdi di PMI ini gitu, menyelesaikan suksesi kongres ini. Dan kalau ada hal-hal yang memang kemarin belum clear, misalnya terkait LPG pun saya secara personal miris juga gitu ketika ada dua hal. Pertama, teman-teman cabang tidak dikasih suara gitu untuk memberikan aspirasi, bahkan perwakilan pun tidak, karena sebelumnya dari SC atau pimpinan sidang mengatakan dikasih suara tiga suara untuk per zona. Ternyata mereka tidak bisa menepati komitmen tersebut. Terus yang kedua, teman-teman Kopri pun tidak diberikan suara. Itu bagiku sudah salah kaprah gitu.
mereka sudah tersegmentasi dalam apa namanya badan Kopri. Di sisi lain ternyata isu-isu kesetaraan gender pun pada akhirnya tidak bisa terpraktekkan kan dalam forum kongres ini. Itu saya secara personal juga menyesali itu gitu. Makanya Azmi nanti bisa bareng-bareng teman-teman yang lain, kita bareng-bareng bisa duduk bareng, membuat sebuah gerakan lah atau apa namanya sebuah tekanan kepada orang-orang yang di atas itu supaya kita bisa bareng-bareng mensuksesi kongres ini gitu. Kira-kira gitu Azmi. Terima kasih buat teman-teman Jakbar yang udah memfasilitasi. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang mau ikut hadir di diskusi ini gitu. Semoga silaturahim kita secara kemanusiaan tetap terjaga dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat atas diskusinya. Jadi bisa diambil pemahaman kita diskusi hari ini bagaimana kongres yang sedang berjalan di perzona-zona ini, bagaimanapun juga ini organisasi kita, loyalitas kita menjaga keutuhan organisasi kita tetap harus dijunjung tinggi. Pada akhirnya saya undur diri. Ketika nanti memang ini perlu ada lagi diskusi, kita akan siapkan, kita undang seluruh ketua PKC. Saya coba izin untuk koordinasi untuk seluruh ketua PKC untuk bisa hadir di forum ini. Karena mereka yang di pusat, pada akhirnya saya terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat atau pemantik dari Mas Hamas, ataupun dari Bang Teguh, dari Bang Safat, dari Mbak Siti Salma untuk bisa hadir di forum ini. Selebihnya nanti saya izin akan buatkan surat rilis diskusi kita hari ini untuk bisa teman-teman didiskusikan lagi. Terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Mas dan Pak. Onek lemak kembali. Onek lemak kembali tina. Kakak A. Hah? Emak nek ke sembahyang. Kenapa?